Apakah orang yang pingsan sebab sakit wajib mengerjakan sholat? Jawabnya tidak. Dan nanti kalau sudah siuman juga tidak wajib qadha. Karena orang yang pingsan itu tidak punya akal. Ketika orang tidak punya akal maka tidak kena kewajiban apa-apa. Maka dia tidak wajib sholat, dan nanti kalau sudah siuman juga tidak wajib mengqadha. Seperti anak kecil gitu itu loh. Anak kecil itu tidak, karena akalnya belum sempurna, tidak wajib sholat. Dan nanti kalau sudah besar juga tidak wajib qadha. Kalau ada orang yang mempunyai bulu yang tebal sehingga menutupi warna kulit, apakah masih wajib menutup aurat? Ini pertanyaan yang agak aneh ketika sholat. Ya, jawabnya tetap wajib. Bagaimanakah hukum mengerjakan sholat tahiyatul masjid ba'da asar? Kalau menurut mazhab Syafi'i boleh. Di batang asar tidak boleh sholat tuh kalau sholat sunnah mutlak, nggak ada sebabnya apa-apa gitu. Sengaja orang habis ngasar sholat tanpa ada sebab. Kalau ada sebabnya, kayak tahiyatul masjid, masuk masjid, maka masih disunahkan. Tapi ini ada khilafiyat antara para ulama, ini dalam mazhab Syafi'i begitu. Termasuk orang yang boleh mengerjakan sholat habis asar itu orang yang di Masjidil Haram. Karena itu ada hadis khusus mengatakan orang sholat di Masjidil Haram itu jangan kamu larang, kata Nabi. Siang atau malam kalau sholat di Masjidil Haram jangan kamu larang. Makanya habis ngasar pun sholat di Masjidil Haram itu boleh aja. Ada seorang wanita yang junub, kemudian ia mandi. Junub karena berkumpul dengan suaminya. Ada seorang wanita yang junub karena berkumpul dengan suaminya, kemudian ia mandi. Setelah mandi ternyata air maninya keluar lagi. Bagaimana hukumnya? Jawabnya, kalau ketika dikumpuli suaminya ia mengeluarkan mani, maka wajib mengulangi mandinya lagi. Tapi kalau waktu dikumpuli suaminya dia tidak mengeluarkan mani, tidak wajib mengulangi mandinya lagi. Karena berarti itu bukan maninya dia, maninya suaminya. Ada seseorang yang mengerjakan sholat, tapi ketika ia membaca Al-Fatihah atau rukun-rukun yang lain seperti tasyahud umpamanya, hanya sekedar menggerak-gerakkan bibir saja, qomat kamit, tidak mengeluarkan suara. Ini bagaimana hukumnya? Ini sering terjadi di kampung-kampung. Orang itu sholat, kalau duhur, asar yang sirri itu, maka tidak mengeluarkan suara, hanya qomat kamit saja. Bahkan ada yang terjadi cuma di batin aja itu Fatihah. Maka kalau tidak mengeluarkan suara, menurut mazhab Syafi'i nggak boleh, nggak sah itu sholatnya. Tapi sebagian ulama ada yang membolehkan. Di dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik membolehkan. Jadi kalau kita harus membaca Fatihah atau tasyahud itu sampai telinganya mendengar gitu. Usahakan begitu. Tapi kalau kamu dimintai fatwa orang, ya toh, saya ini sudah 10 tahun sholat cuman qomat kamit tidak keluar suara, wajib qadha apa tidak? Ya, bagusnya qadha Pak,
Tapi kalau kamu nggak kuat ya nggak apa-apa, semoga diampuni oleh Allah, gitu aja. Karena namanya baca itu harus ada suaranya. Kalau menurut mazhab Syafi'i, tetapi dalam sebagian ulama ada yang mengatakan qomat kami itu pun sudah dianggap membaca. Ada orang mendaftarkan haji dan ia mendapatkan antrian 13 tahun yang akan datang. Ternyata sebelum berangkat dia sudah meninggal dunia. Apakah dia dianggap mempunyai hutang haji sehingga keluarganya harus menghajikan dia dengan harta peninggalannya? Paham nggak pertanyaannya ini? Dia ada orang daftar haji, dapat antrian 13 tahun yang akan datang kamu boleh berangkat. Ternyata sebelum berangkat mati. Apakah dia dianggap punya hutang haji sehingga nanti keluarganya diwajibkan menghajikan dia dengan biaya yang dia tinggalkan? Jawabnya, kalau dia setelah mampu haji langsung daftar, setelah mampu haji langsung daftar, setelah mampu langsung daftar, kemudian dapat antrian setelah beberapa tahun, kemudian dia belum bisa berangkat, padahal langsung daftar tapi belum bisa berangkat, sudah mati, maka dia tidak salah, maka tidak wajib dihajikan, dia tidak dianggap utang haji. Tapi kalau sudah mampu, maksudnya sudah mampu itu bisa membayar ONH dan nafkah untuk keluarganya yang ditinggalkan. Orang itu kalau sudah punya, bisa bayar ONH, ongkos naik haji, dan dia sudah punya harta untuk nafkah keluarganya yang dia tinggal, sudah wajib haji. Tapi setelah dia itu mampu, dia nggak segera daftar, diundur-undur, setelah beberapa saat baru daftar. Ternyata setelah daftar antriannya 10 tahun lagi, sebelum 10 tahun sudah mati, maka dia ini dianggap punya hutang haji, harus dihajikan. Ringkesnya itu kalau mampu langsung daftar, maka dia tidak salah, tidak dianggap punya hutang haji. Nah, kalau dia sudah mampu kok nggak cepat daftar, setelah daftar dia dapat antrian panjang sehingga nggak bisa berangkat, maka dia ini salahnya sendiri, namanya salahnya sendiri. Maka karena dia ngundur-ngundur, maka dia dianggap punya hutang. Paham maksudnya? Kalau punya hutang, dia harus dihajikan oleh keluarganya dengan harta peninggalannya. Mengundur-undur haji itu tidak dosa sebetulnya. Jadi maunya orang itu sudah mampu haji, diundur-undur itu tidak dosa, karena haji itu dikerjakan bukan harus langsung. Karena ketika datang ayat kewajiban haji, Nabi tidak langsung haji, Nabi menunda setahun baru haji. Jadi haji itu bukan begitu mampu langsung suruh berangkat, enggak, boleh ditunda. Tapi sebaiknya cepat-cepat, nah, sebaiknya cepat-cepat. Tapi kalau ditunda-tunda kok ternyata mati sebelum mengerjakan, maka berarti dia punya utang. Ringkasnya begitu itu. Paham? Bagaimana hukum jual beli ulat dan jangkrik? Ini sekarang banyak untuk makanan-makanan ternak, makanan apa?
burung dan sebagainya, ulat, jangkrik, maka dalam madzhab Syafi'i nggak boleh, kan ini barang najis, barang haram, nggak boleh. Tapi dalam madzhab yang lain, bahwa perkara itu asalkan ada manfaatnya boleh dijual belikan. Jadi ini masalahnya itu ya. Dalam madzhab Syafi'i itu ada aturan tidak boleh menjual perkara yang tidak ada manfaatnya. Perkara yang tidak ada manfaatnya seperti ulat, jangkrik, itu manfaatnya apa? Enggak ada manfaatnya, enggak boleh dijual belikan. Tapi sekarang ini kan kondisi lain. Zaman dulu tuh memang ditulis dalam kitab-kitab fikih itu begitu. Itu termasuk hasyarat, termasuk binatang-binatang kecil-kecil, itu nggak ada manfaatnya. Seperti kroto, apa itu rumah semut itu. Zaman dulu memang nggak ada manfaatnya. Kalau sekarang ini kan dianggap ada manfaatnya. Kalau umpama tidak ada manfaatnya, orangnya tidak akan mau jual beli toh. Maka ini ya ringkesnya menurut kaidah jual beli itu harus barang yang ada manfaatnya. Itu sekarang boleh lah itu jual jangkrik, jual ulat, karena itu untuk makanan binatang-binatang yang ada manfaatnya buat manusia. Paham adik saya? Ini saya ulang ya, dalam kaidah madzhab Syafi'i itu perkara itu kalau tidak ada manfaatnya tidak boleh dijual belikan. Karena apa? Ini termasuk menyia-nyiakan harta. Perkara nggak ada manfaatnya kalau dijual belikan. Tetapi kemanfaatan itu bisa berubah menurut zaman. Coba seperti lintah itu. Mungkin zaman dulu orang nggak tahu lintah itu bisa untuk pengobatan namanya. Bisa untuk nyedot darah untuk pengobatan. Tanya Pak Tony itu. Nah. Maka ini jadinya lintah itu bermanfaat jadinya. Jadi kadang-kadang perkara yang dulu tidak dianggap tidak bermanfaat, sekarang bermanfaat sehingga boleh dijual belikan. Bagaimana hukum sedikit ganja yang dimasukkan dalam makanan? Jadi ada sebagian daerah itu ada ganja itu kayak tumbuh-tumbuhan gitu, yang kalau diminum itu atau dimakan memabukkan. Tapi ini cuma sedikit, dan ini daun itu kayak daun dimasukkan dikit untuk penyedap masakan. Nah ini para ulama mengatakan ini boleh, nggak apa-apa, asalkan tidak menimbulkan mudorot. Catatan tidak menimbulkan mudorot. Kalau nanti terlalu banyak sehingga orang itu mabuk, ya haram. Berbeda dengan arak. Arak itu walaupun satu tetes ya haram. Arak itu walaupun satu tetes ya haram. Karena arak itu memang diharamkan, asli diharamkan. Bukan karena memabukkannya, memang arak itu memang zatnya arak itu diharamkan. Walaupun cuma satu tetes ya haram. Tapi kalau ganja ini enggak, karena ada sebab. Karena sebab dia memabukkan lah, maka, dan dia bukan minuman, ganja itu daun, maka asalkan tidak sampai menimbulkan mudorot tidak diharamkan. Nah terus kalau ganja itu dimasukkan ke rokok itu bagaimana kira-kira? Nah, karena ada ini yang bertanya juga ini. Rokok itu sendiri, rokok itu saja, itu menurut pendapat yang paling kuat menurut saya itu haram kok. Walaupun ada yang memakruhkan,
Ini saking banyaknya bahaya yang sudah diketahui dari rokok itu haram. Tapi ada juga sebagian ulama yang nekat enggak makruh karena nyatanya enggak apa-apa kok saya makan. Tapi kalau menurut orang medis, orang ahli kesehatan jelas bahayanya itu sudah jelas. Maka kalau ganja itu ditaruh di rokok bagaimana? Ya bahayanya tambah gitu. Sehingga haramnya tambah. Kalau orang yang berpendapat makruh ya makruhnya tambah gitu aja. Asalkan tidak sampai ke apa itu memabukkan. Bagaimanakah hukum garansi dalam akad jual beli? Boleh karena termasuk khiyar aib. Jadi orang itu kalau beli barang ternyata barangnya ada apa itu cacatnya, maka boleh dikembalikan. Apabila ada orang yang meninggal dunia dan ia mempunyai tanggungan untuk mengerjakan sholat, qadha sholat, bagaimana hukum mengqadha sholat tersebut bagi ahli warisnya? Jawabnya sunnah. Bukan ahli warisnya saja, bahkan orang lain pun juga disunahkan. Nah ini ada khilaf antara para ulama. Ada yang mengatakan harus diqadha, sunnah diqadha, bahkan wajib diqadha. Ada yang mengatakan tidak. Ini orang yang tahu, maka mereka itu mengatakan kan sholat itu kewajiban untuk dikerjakan orang hidup. Kalau orang punya qadha sholat suruh ngodoi orang lain itu bagaimana? Dan ini dikiaskan oleh para ulama dengan haji. Orang itu boleh menghajikan orang lain dengan nas hadis itu. Nabi mengatakan pada seorang sahabat, hajilah kamu dari saudara kamu yang namanya Syubrumah itu. Jadi menghajikan orang itu boleh dengan nas hadis. Maka dikiaskan mensolatkan orang juga boleh, puasa untuk orang lain juga boleh, bahkan amal-amal apapun boleh dihadiahkan pahalanya pada orang lain. Tapi ini kamu harus bisa membedakan haji untuk orang lain dengan haji hadiahkan orang lain, beda loh ini. Jadi saya haji dengan niat menggantikan fulan, ini namanya badal haji, menghajikan orang lain namanya. Tapi kalau kamu haji dengan niat untuk diri kamu sendiri terus pahalanya untuk fulan, ini juga boleh. Ini kalau orang mati punya hutang haji, maka diwajibkan keluarganya menghajikan dia. Saya sebagai wakilnya dia haji gitu. Ini nas hadis, ini nggak boleh diakal-akali ini sudah. Begitu juga sholat, maksud mensolatkan orang itu ya saya sholat sebagai gantinya orang yang sudah meninggal itu. Ada perkara lain lagi, isolus sawab namanya. Isolus sawab itu menghadiahkan pahala, itu lain lagi. Saya sholat untuk diri saya sendiri, pahala saya hadiahkan kepada fulan, ini juga boleh. Ini dikatakan para ulama, sebagaimana orang iman ini diperintahkan kerjasama, bantu-membantu urusan materi, juga mereka itu diperintahkan bantu-membantu urusan amal, urusan pahala. Jadi pemikiran kita begitu itu. Bantu duit boleh, bantu pahala juga boleh gitu.
termasuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan ini hadisnya banyak sekali. Ada hadis itu Pak, kalau orang tuh mati, idza mata ibnu adam in qata amaluhu. Kalau anak Adam tuh mati, putus amalannya. Kecuali dari 3 perkara, sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaat, dan anak yang mendoakan. Yang lain kan nggak bisa tuh. Pahala dia terputus kecuali dari 3 perkara ini. Ini lain lagi, pembahasannya bukan masalah pahala dia. Pahala saya hadiahkan, lain enggak? Yang dibicarakan para ulama itu, pahala saya hadiahkan itu boleh atau tidak? Jawabannya boleh, seperti haji tadi itu. Di ingkoto amaluhu itu putus pahala amal dia putus kecuali 3 ini, apa, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang mendoakan. Itu pahala dia putus selain dari 3 itu. Masalah yang kita bahas ini bukan masalah pahala dia memang sudah habis. Ini pahala saya berikan, ini boleh. Paham maksudnya? Nah, jadi ini tidak bertentangan dengan hadis itu. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Setiap orang itu baginya amalannya masing-masing. Iya. Setiap kamu itu amalan kamu masing-masing. Ini amalan saya juga, amalan saya masing-masing. Tapi saya hadiahkan kepada orang, itu siapa yang ngelarang? Nah, memang saya itu punya pahala, saya hadiahkan pada orang, kenapa nggak boleh? Dan ini sudah dinas oleh Nabi dengan itu tadi, apa itu, menghajikan orang lain. Bahkan ada hadis, man mata wa alisyam soma anhu waliyu. Barang siapa mati punya utang puasa, hendaklah keluarganya puasa sebagai gantinya. Berarti kan bisa transfer pahala. Mafhum? Ini adalah satu fasilitas, satu kemudahan, satu anugerah yang Allah berikan kepada orang beriman, boleh gotong royong saling memberi hadiah pahala. Sebagian ulama berpikir lebih dalam lagi. Kamu menerima pahala yang dihadiahkan orang Islam itu sebetulnya hasil amalan kamu sendiri. Loh, Pak Misal, iya, gara-gara kamu masuk Islam maka kamu dapat keistimewaan itu. Dan itu sebetulnya sebabnya ya kamu sendiri sebabnya. Coba kalau kamu tidak iman, maka pahala siapa aja nggak bisa datang kepada kamu. Nah, jadi kalau disederhanakan, di antara pahalanya orang yang beriman, di antara pahalanya orang yang beriman adalah bisa menerima pahala dari orang yang beriman yang lain. Jadi maknanya menerima pahala itu jadi sebetulnya sumbernya kamu sendiri sebetulnya itu. Seperti kamu mendaftarkan diri jadi santri, akhirnya dapat fasilitas macam-macam. Ada selamatan, kamu diundang, kalau nggak santri pada nggak diundang, umpamanya. Nah, sebetulnya itu juga hasil dari perbuatan kamu sendiri. Begitu juga orang iman menerima pahala orang lain itu sebetulnya hasil daripada perbuatan dia sendiri karena dia masuk Islam. Paham maksudnya? Masa itu orang menerima pahala orang lain? Enggak kok, itu pahala dia sendiri. Pahala dia sendiri bagaimana? Di antara pahalanya masuk Islam, bisa menerima pahalanya orang Islam. Paham?
Di antaranya pahalanya masuk Islam adalah dapat menerima pahalanya orang Islam, ya, gitu loh. Dan ini alasan para ulama itu banyak masalah ini, dan cukup kuat, lebih dari 70 dalil urusan ini. Kamu jangan terpengaruh dengan orang-orang yang dangkal, yang nggak mau ngaji. Orang itu lah makasabat, wale maktasabat, nggak ada hadiah-hadiah gitu. Ya itu menurut kamu tuh mbak, karena kamu belum tahu alasannya, kamu belum tahu dalilnya. Kalau tidak tahu bukan berarti tidak ada. Dah.